Yang terakhir untuk semua pedagang bakso, jangan cari menantu, jangan cari suami, jangan cari istri, politisi, politikus, koruptor, maling duit rakyat. Orang ahli membuat proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu perbincangan Sugi Nur atau Gus Nur yang sepertinya dia sedang berada di sebuah warung bakso. Gus Nur menyebut bahwa beberapa hari yang lalu bakso itu begitu viral karena ada narasi yang kemudian seolah-olah katanya itu menyindir atau bahkan menjatuhkan pekerjaan sebagai tukang bakso. Lalu kemudian dia berbincang dengan rekan-rekannya di warung itu. Dia memberikan sindiran-sindiran terhadap orang-orang yang kemudian menjadi politisi tetapi koruptor, ya. Hanya saja dia tidak menyebut siapa. Di situ problemnya. Rekan-rekannya mengatakan bahwa lebih baik menjadi menantu tukang bakso tapi halal, duitnya dari keringat sendiri, dijamin katanya pasti dari hasil keringat, daripada menjadi menantu seorang politisi, politikus, makan uang subhat. Hari ini kita lagi berbahagia karena sedang makan bakso. Karena beberapa hari yang lalu bakso ini tiba-tiba menjadi topik ya, trending topik, dimarginalkan. Jadi ada orang yang secara tafsir itu boleh saya artikan melecehkan profesi pedagang bakso, tapi kemudian nggak lama kemudian rame-rame pada makan bakso keweden koyo ya. Nah, tapi yang jelas intinya profesi jual bakso itu jauh lebih mulia daripada koruptor ya Pak Taufik. Kalau saya simpel saja, Gus. Lebih bagus punya menantu tukang bakso, keringat sendiri, daripada tidak doyan bakso tapi makannya duit korupsi. Gitu ya. Lebih bagus makan bakso keringat sendiri. Menantu tukang bakso nggak apa-apa, ya. Menantu politisi itu rezekinya subhat. Masih dipertanyakan apakah benar-benar itu keringat sendiri atau korupsi dari rakyat yang tidak menjanjikan. Tapi ada loh penjual bakso yang bangun masjid, bangun sekolah, pembangun masjid yang miliarder tuh banyak loh. Iya. Cak, ya kalau sama menurut sampean? Ya lebih baik jadi tukang bakso daripada jadi makan bakso dari uang hasil bantuan terbesar dari pemerintah. Ayo. Bakso itu sudah khas, hasilnya sudah jelas, dapatnya juga sudah berkah daripada yang masih subhat. Jadi dimanapun kalau baksonya sapi itu insya Allah lebih barokah, bukan bakso yang itu gitu ya. Oke, pesan saya yang terakhir untuk semua pedagang bakso, jangan cari menantu, jangan cari suami, jangan cari istri, politisi, politikus, koruptor, maling duit rakyat. Orang ahli membuat proposal. Wes, saya tak makan bakso dulu. Nah, ini yang kemudian menjadi menggelitik di kita semua. Kenapa dia berani mengatakan bahwa pendapatan ataupun gaji dari seorang politikus, apakah itu karena anggota DPR
kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat itu dianggap subhat, padahal itu sah ya, karena diatur dalam undang-undang. Itu adalah sebuah penghasilan yang sah. Nah, disinilah kelemahan-kelemahan mereka yang memiliki kecurigaan yang berlebihan. Bahkan sebenarnya narasi ini sangat tidak tepat untuk kemudian dimunculkan di publik, karena seolah-olah bahwa pekerjaan politisi itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang yang subhat, artinya tidak pasti halal. Nah, ini yang kemudian problem, karena akan membuat publik di luar sana akan memberikan stigma yang negatif juga kepada profesi sebagai seorang anggota DPR. Padahal anggota DPR itu adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Pertama, karena dia adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan DPR inilah yang mewakili rakyat untuk kemudian membentuk aturan atau undang-undang yang akan mengatur seluruh rakyat Indonesia, lalu kemudian membahas tentang anggaran dan keuangan negara akan dipergunakan untuk apa, dan kemudian melakukan pengawasan terhadap presiden. Gus Nur juga lanjut mengatakan bahwa lebih baik menjadi menantu tukang bakso daripada menjadi menantu koruptor maling uang rakyat. Ini juga sebuah sindiran-sindiran yang menurut saya sangat tidak etis, sering dimunculkan atau diucapkan di forum-forum terbuka, karena jelas bahwa sindiran-sindiran seperti ini itu hanya akan membuat publik menjadi tidak simpati terhadap para dai-dai ya, para penceramah-penceramah yang memang suka memberikan ucapan-ucapan yang tidak tepat. Ya, kenapa? Karena menjadi dai harusnya menjadi teladan, harus mengeluarkan kata-kata yang ramah, kata-kata yang santun, yang adem, yang nyaman didengar, layaknya sebagai sebuah teladan, ya, sebagai sebuah panutan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi Gus Nur ini memang dalam berbagai ceramahnya sering kita lihat sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Kita tidak tahu apa maksud dibalik itu semua, tapi menurut saya itu bukanlah teladan yang baik.